Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat jinten yang berbahagia dimanapun berada, baik yang langsung bertemu dan atau juga yang sedang berada di jalur internet sana, dan juga yang sahabat-sahabat yang saat ini sedang mendengarkan melalui rekaman dari jinten ngaji unggal dinten menusuri kehidupan untuk mencapai akhir hayat dalam keadaan mutmainnah, tumaninah, bagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tumaninah, wahai jiwa yang tenang, ya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, masuklah kalian ke dalam keriduan Allah dan atas segala keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ridho dan keriduan Allah adalah merupakan keniscayaan bagi seseorang yang menghambakan diri kepada Allah, dan seseorang yang menghambakan diri kepada Allah pasti kalbunya akan tenang. Dia tidak akan garasak gurusuk, dia tidak akan gerdas-gerdus, dia tidak akan berbuat sembrono, dia tidak akan berbuat sesuatu yang hanya berdasarkan kepada nafsunya, dia tidak akan bergerak berdasarkan kepada hasrat keinginannya, apalagi hasrat duniawi dan syahwat duniawi. Mereka atau dia, si orang yang mutmainnah ini akan selalu bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Dia akan selalu bersabar ketika mendapatkan ujian. Dia akan selalu ikhlas menghambakan diri tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan dia akan selalu hanya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama dia juga akan selalu berupaya untuk sesegera mungkin bertobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridhonya, dan dia selalu bersama dengan orang-orang sekelilingnya, berjamaah, bersilaturahim untuk mendapatkan keberkahan dari umurnya, keberkahan dari ilmunya, keberkahan dari amalnya, keberkahan dari rezekinya, keberkahan dari keluarganya, ahli-ahlinya, anak cucunya, dan pasangan hidupnya, keberkahan dari apapun yang ada di dunia ini, kapanpun, dimanapun, dan keberkahan dari lingkungan, termasuk masyarakat sekitarnya. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini bertambah-tambahlah umur kita, bertambah-tambahlah ilmu kita, bertambah-tambahlah amalan kita, bertambah-tambahlah rezeki kita.
Dan pada saatnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan memperbaiki kualitas amal ibadah kita, dan kita bermohon disolehkan amal, diwafatkan husnul khatimah, kelak di akhirat dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Kita berdoa, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warjukni fahma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa halalan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma barik lana ya Allah fi umurina. Allahumma barik lana ya Allah fi ilmina. Allahumma barik lana ya Allah fi amalina. Allahumma barik lana ya Allah fi rizqina. Allahumma barik lana ya Allah fi ahlina. Allahumma barik lana ya Allah fi auladina wa dzurriyyatina. Allahumma barik lana ya Allah fi kulli khair wa fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah fi amalina ya Allah ya rabbana taqabbal du'ana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah adhibil ba'sa rabban nas isbi wa antas sabila syafi'a ila syifauka syifaan la yughadiru saqama. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana innana sami'na munadiya yunadiya sami'na munadi yunadiya lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Allahumma rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Allahumma rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana taqabbal du'ana taqabbal minna ya Allah ya ghafurur rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuhdina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya Rabbal Alamin. Yuk kita bacakan suratul Fatihah dan mohon kepada Allah agar diri kita digolongkan ke dalam orang-orang yang berbuat amal soleh dan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang diseru dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Mari tiupkan ke telapak tangan kita, usapkan ke seluruh tubuh kita. Kita berharap Allah mengabulkan semua permohonan kita dan kita berharap Allah mensucikan jiwa-jiwa kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, sahabat Cinten yang berbahagia, baik yang datang langsung ataupun yang sedang berada di jalur internet sana, termasuk yang sedang mendengarkan rekaman melalui jalur Cinten TV pada channel YouTube-nya. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan kebahagiaan. Dan hari ini kita tetap istiqamah untuk senantiasa berjamaah membaca Al-Quran. Karena Rasul mengatakan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran maka akan didapat kemampuan untuk memanfaatkan umur yang diberikan. Sehingga umur kita
diisi dengan amal-amalan yang soleh, dan amalan yang soleh akan mendatangkan manfaat kepada semua manusia di sekelilingnya. Ingat, amalan yang baik, amalan yang soleh otomatis akan mendapatkan manfaat bagi sekelilingnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan kita juga tahu khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amal. Alhamdulillah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang menurut hemat saya ini perlu untuk dijadikan bagian dari perjalanan hidup kita, yaitu kita mengenal diri dengan cara memahami hakikat ibadah. Mengenal diri kita dengan memahami hakikat ibadah. Kenapa harus memahami diri dan mengenal hakikat ibadah? Karena tugas manusia itu hanya satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang lain semuanya itu adalah hanya upaya kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada, kata Allah. Dari sisi itu, maka kita juga dibimbing bagaimana cara beribadah. Maka dibimbing dengan ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ketika menyembah kepada Allah, kita juga dibimbing dengan ungkapan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan ketika lillah, ketika berbuat sesuatu, hidupku, matiku, ibadahku, dan juga pengabdianku, serta sholatku hanya untuk Allah, maka capailah semuanya itu sampai kita mendapatkan kesempatan untuk memperoleh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala dirangkum dalam yang selalu kita ungkapkan, dicontohkan Kanjeng Nabi, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Semua keindahan itu, semuanya nikmat itu dari Allah yang berupa kehormatan, yang berupa keberkahan, yang berupa keselamatan, dan yang berupa keindahan. Semuanya dari Allah. Dan itu senantiasa kita ucapkan di dalam sholat kita. Dan ingat, ketika kita berada dalam keadaan seperti itu, maka pasti akan ada yang namanya cobaan, godaan, dan mungkin juga ujian. Pada saat itulah maka kita hambakan diri kepada Allah dengan wa iyyaka nasta'in. Mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membimbing, Rasulullah SAW memberikan contoh teladan bagi kita. Ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, lakukan pertolongan dengan dua hal. Ista'inu bisyabri wassalat. Mohonlah pertolongan kepadaku, kata Allah, dengan cara sabar dan sholat. Sabar dalam artian yang sangat luas, tetapi puncak kesabaran disebutnya saum. Dan sholat tentu saja kita pahami, ada yang sholat fardu, ada yang sholat sunnah, dan ada yang sholat mutlak. Dan ada sholat-sholat yang hari raya, atau sholat-sholat yang disunnahkan yang lainnya. Mudah-mudahan kita, mohon maaf koneksinya sedikit terganggu ya. Jadi kita kembali kepada pokok diskusi kita hari ini, yaitu hakikat ibadah seorang hamba. Ya, ketika kita sudah mengungkapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita menghambakan diri, niatkan dalam qalbu, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka ketika itu terjadi, kita juga memohon kepada Allah, wa iyyaka nasta'in, dengan berharap Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berharap mendapatkan pertolongan Allah dengan ditingkatkan kualitas keilmuan dan diberikan kepahaman, kemudahan dalam hal mendapatkan kesempatan untuk memperoleh rezeki yang seluas-luasnya. Sabar dan sholat, saum dan sholat merupakan perangkat atau metode atau salah satu cara untuk kita menghambakan diri kepada Allah. Akhirnya kita juga meminta kepada Allah dengan ihdinas syiratal mustaqim. Mohon ditetapkan di dalam
jalan yang lurus. Mohon ditunjukkan di jalan yang lurus. Dan tentu saja kita juga harus paham apa jalan yang lurus itu. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat dan dinikmatkan. Jadi nikmatnya itu dinikmatkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena tidak sedikit orang yang secara duniawi diberikan nikmat tapi dia tidak dinikmatkan duniawinya. Tidak segera dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan nikmat tersebut. Siapa mereka? Nah, mereka adalah orang-orang yang maghdub, orang yang dimurkai dan orang-orang yang dhalin. Maghdub dalam karakternya adalah karakter yang dalam Al-Quran disebut karakter Yahudi, Bani Israel yang tidak mau berserah diri. Ya, itulah disebutnya maghdub. Dan yang namanya dhalin adalah karakter orang-orang Nasrani yang setelahnya dia menerima apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, kemudian mereka lupa kepada apa yang menjadi prinsip dasarnya bahwa Tuhan itu adalah satu, hanya Allah, la ilaha illallah. Tetapi mereka lupa, akhirnya terlena dengan kesesatannya sampai-sampai ujung-ujungnya menganggap ada Tuhan selain Allah dan ada yang menganggap bahwa Allah itu punya anak. Naudzubillah, sampai-sampai dalam Al-Quran diturunkan surat yang khusus membahas tentang hal tersebut, yaitu surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kesesatan Nasrani dan juga tentang tidak beradaban dari orang-orang Yahudi. Mudah-mudahan kita termasuk yang terhindar dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mudah-mudahan kita tetap dalam ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim. Dalam golongan orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa memahami hakikat dari ibadah agar istiqamah? Maka mari kita lihat di dalam bahasan yang hari ini disampaikan tentang tarbiyah untuk kita sekalian tentang ibadah. Ya, hakikat ibadah di dalam bahasan ini disebut sebagai sebuah upaya untuk merasakan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak beribadah tidak akan pernah merasakan nikmat Allah. Kalaupun dia merasakan nikmat Allah tanpa ibadah, maka itu hanya nikmat yang semu, nikmat yang ilusi belaka. Ujung-ujungnya akan menimbulkan ketidaknyamanan, akan menimbulkan keresahan, menjadi galau, dan tentu saja akhir-akhirnya dia akan mendapatkan sakit. Yang sakit itu kadang-kadang tidak jelas apa penyebabnya, karena bisa jadi medis juga tidak menemukan, bisa jadi juga tim dokter juga menganggap aneh. Nah, sebenarnya itu penyakit ada dalam dirinya. Itulah yang memberikan informasi kepada kita bahwa seseorang yang sehat itu sebenarnya dia adalah yang mensyukuri nikmat Allah yang sangat banyak itu. Ya, orang tidak mensyukuri nikmat Allah pasti hatinya akan sakit. Dan orang yang mensyukuri nikmat Allah, Allah janjikan la in syakartum, siapa yang bersyukur atas nikmat dariku, nah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Dengan bersyukur terhadap sehat, maka Allah akan menambahkan kesehatan itu. Siapa yang alah aduh, siapa yang ngeresulo, siapa yang selalu mengeluh terhadap keadaan badannya, maka pada saat yang sama dia akan terus-terusan mendapatkan keluhan. Tidak selesai di kaki, keluhannya pindah ke tangan, tidak di tangan, ke mulut, tidak mulut, ke hidung, tidak ke hidung, ke kepala. Ujung-ujungnya semua akan terasa sakit dan pada saat itu tidak akan ada rasa nikmat dalam dirinya. Tapi kalau seseorang yang sakit di kepala, maka katakan ke dalam dirinya bahwa hari ini saya sakit kepala, insya Allah Allah akan menyembuhkan dan yang lain tidak sakit. Sehingga bersyukur dengan sakit kepalanya tersebut tidak jadi malas, tidak kemudian banyak alasan untuk tidak menghambakan diri kepada Allah,
tidak menjadikan sholatnya menjadi lalai, tidak menjadikan saumnya menjadi batal, tidak menjadikan untuk berangkat menunaikan ibadah haji jadi batal, dan tidak mengurungkan niatnya untuk tetap bersedekah. Itulah salah satu ungkapan disebutkan di sini bahwa yang namanya ibadah itu adalah sumbernya dari perasaan tentang merasakan banyaknya nikmat. Orang yang merasakan banyaknya nikmat pasti akan menimbulkan dalam dirinya ibadah. Penghambaan diri kita ini karena rasa syukur kita kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Logikanya ketika kita juga mendapatkan sesuatu dari orang lain, maka kita serta-merta akan hormat kepada orang lain tersebut. Ketika kita menganggap orang lain itu baik dan orang lain itu memang baik, maka kita akan baik dan hormat kepada dia. Tapi sebaliknya ketika kita merasakan bahwa diri kita ini menganggap orang tersebut baik, tapi ternyata pelit, tidak memberikan sesuatu pada kita, maka kita akan berbalik. Naudzubillah ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Harusnya kepada semua manusia, baik kepada yang baik ataupun kepada yang tidak baik pada diri kita, kita tetap berbuat baik. Ya. Itulah sebabnya dalam contoh kehidupan, orang yang memaafkan orang lain itu ketika orang lain menyakiti sesakit-sakitnya dan dia memaafkan, itulah yang terbaik. Orang bersedekah memberikan sesuatu itu kepada orang yang pelit, yang tidak pernah memberikan sesuatu pada dia. Sulit nggak? Ya, sulit itulah. Ya. Tapi sulit itu bagi yang tidak mau beribadah. Tapi kalau mau beribadah tidak sulit. Ya. Ini ibadah perintah Allah, bukan karena dia baik atau bukan karena dia memberikan sesuatu kepada kita, tapi karena perintah Allah. Jadi kita tetap berbuat baik. Bersilaturahim itu bukan hanya kepada orang yang bersilaturahim kepada kita, tapi bersilaturahim kepada orang yang tidak bersilaturahim atau menganggap musuh kepada kita. Berbuat baik itu tidak hanya kepada orang yang berbuat baik, tetapi kepada semua makhluk. Gitu mungkin ya. Nah, jadi di sini yang pertama, kunci pertama dari hakikat ibadah adalah adanya perasaan, merasakan mendapatkan sesuatu, baik itu nikmat ataupun berupa bagian-bagian dari kehidupan yang kita butuhkan, sehingga kita dapatkan. Bayangkan ketika kita bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita tidak meminta sesuatu tetapi diberi? Ya, pernahkah kita tidak mengharap sesuatu tapi mendapatkan? Umumnya kita itu segala sesuatu itu pengen minta terus dikasih. Ya Allah, kasihlah ongkos untuk bisa naik haji. Ya, kalau kata Allah, aku tidak akan ngasih ongkos, tapi aku akan memberangkatkan engkau berhaji dengan cara diongkosi orang lain. Nah kan beda begitu ya. Ini ceritanya, ya Allah berikanlah ongkos adik saya belum mampu karena udah punya ongkos. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan lewat Rasulullah SAW, Muhammad, katakanlah kepada orang yang berdoa terus untuk mendapatkan pahala ibadah haji, bahwa tanpa berangkat ke Mekah, ke Madinah, tanpa harus punya ongkos, kalian bisa mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh, yaitu dengan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian tetap tinggal di masjid sampai keluar matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat isyraq namanya, maka kalian akan mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah. Itulah jawaban Allah. Semua persoalan kita di dunia ini pasti ada jawabannya, karena Allah lah yang menciptakan dunia, Allah lah yang menciptakan kita, dan Allah pasti akan memberikan solusi kepada kita semuanya tanpa kecuali. Kitanya saja yang kadang berpraduga negatif kepada Allah, berpraduga berburuk sangka kepada Allah bahwa aduh sakit ini dari Allah. Bukan, sakit adalah dari dirimu sendiri. Kalau kamu bersyukur maka sakit itu akan otomatis hilang. Ya. Kenapa otomatis hilang? Karena dengan bersyukur maka getar hati akan bagus, kemudian otak akan cerdas, mata juga akan beringas, kemudian tangan-tangan akan prigel, dan pada saatnya dia akan menghasilkan dari buah karyanya. Ya. Jadi jangan sampai ada mungkin di antara kita ada yang sedang sakit, jangan sampai merasa bahwa ini adalah ujian, atau jangan sampai ini adalah cobaan dari Allah.
katakan bahwa ini adalah dosaku akibat aku tidak berbuat baik, akibat aku melanggar dari keadaan alam, maka terjadilah aku sakit. Contoh kecil, ketika kita dingin, maka seyogianya, bukan sembarangan ya, seyogia, yogia dengan sembarang itu beda. Seyogianya ketika kita dingin, maka ambil selimut, kemudian selimuti badan kita sehingga kita mendapatkan kehangatan. Tetapi ketika kita dingin, kemudian kita menyengaja malah bolekakan, tidak berbaju dan sebagainya, maka siap-siap aja konsekuensinya akan sampai kepada dirimu sendiri. Ketika kita butuh Allah tapi kita tidak meminta kepada Allah, maka siap-siap saja kalian untuk tidak mendapatkan apa yang disebut rahmat Allah. Karena mengabaikan apa yang diperintahkan Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan kita termasuk yang diazab, tidak termasuk yang diazab Allah Subhanahu wa taala dengan kelakuan kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang bersyukur dan merasakan nikmat Allah sehingga kita akan merasakan nikmatnya ibadah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita dirangsang untuk mendapatkan kesempatan menjadi ahli ibadah ini, yaitu kita harus merasakan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau yang pertama tadi kita harus merasakan bahwa betapa banyaknya nikmat yang sampai kepada kita. Nah, yang kedua ini harus dibalik betapa agungnya Allah memberikan kepada kita. Kita ini apalah diciptakannya juga dari setetes air hina. Kemudian oe dibimbing oleh orang-orang di sekitar. Kemudian kita umur dewasa, kemudian kita mencoba belajar sesuatu dan akhirnya bisa belajar untuk menghambakan diri kepada Allah. Tapi apa yang terjadi setelahnya kita pelajari, setelah kita dapatkan ilmu sholat, ilmu saum, ilmu zakat, ilmu haji, ilmu umroh, termasuk ilmu toharoh, kemudian kita abaikan, kita tidak laksanakan, kita abai, kita lalai, dan kita melaksanakannya asal-asalan, maka pada saat itu akan kembali kepada diri kita. Jadi, kalau kita mengakui keagungan Allah, sangat merasakan betapa Allah itu maha agung, maka dalam diri akan muncul keagungan. Akan muncul sikap-sikap ingin segala sesuatu itu mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika melihat membaca keagungan Allah, maka makhluk di sekitar kita adalah keagungan Allah. Betapa kita lihat ada, kalau saya lagi mencangkul melihat ada cacing. Cacing itu buringkel, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, nafsu kita sih pengennya mekprek semun mematikan. Tapi sebenarnya itu adalah keagungan Allah. Maka panggil ayam. Ini banyak cacing, kasihkanlah kepada ayam, maka mereka akan bersyukur ya dengan memanggil anak-anak ayam tersebut, kemudian dia menyantap si cacing-cacing tersebut. Nah, itu kita saksikan di situ keagungan Allah, bahwa rezeki ayam ternyata dipacok dengan pacul, kemudian dia macok hasil pacokan pacul kita, dan makanlah dia dengan kenyang dengan lahapnya. Nah, merasakan keagungan Allah ternyata tidak mesti kita itu menyaksikan Rasulullah SAW membelah bulan. Tidak mesti kita menyaksikan Nabi Musa alaihissalam membelah lautan. Menyaksikan keagungan Allah di dalam diri kita banyak sekali. Betapa kalau kita sakit gigi, ya, sakit gigi, maka yang lain akan sakit, makan tidak enak, kemudian juga mungkin akan meriang dan seterusnya dan seterusnya. Padahal gigi saja yang sakit. Nah, demikian juga kalau sakit-sakit yang lain, kadang kita merasakan betapa Allah menguji kita. Padahal Allah bukan menguji, justru ingin mengasih tahu, ingin memberikan pengetahuan kepada kita bahwa kalau seandainya sakit dan tidak kembali berserah diri kepada Allah, maka sakitnya itu tidak akan menimbulkan kenikmatan dan tidak akan menimbulkan ibadah. Tapi kalau kita sakit kaki ataupun kebentur ataupun mungkin jatuh, terpeleset dan sebagainya, kemudian dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah yang mentakdirkan diriku untuk teledor sehingga aku terjatuh, dan kepada Engkaulah berserah diri, maka mohonlah kesembuhan kepada diriku. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas ispi wa anta syafi la syafiya illa syifa'uka syifaan la yughadiru saqama. Itu doa untuk
menengok orang sakit atau berdoa untuk mendoakan sahabat-sahabat kita yang sakit. Mudah-mudahan di sini ada sahabat-sahabat yang sakit, keluarga juga. Yuk kita berdoa. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas isfi wa anta syafi la syafiya illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Amin. Mudah-mudahan sakitnya diberikan kesembuhan dengan kesembuhan sempurna karena yang Maha menyembuhkan itu Allah, dan tentu saja kita berharap dengan cara kita masing-masing kita memberikan kesembuhan kepada diri kita. Jadi yang menyembuhkan itu bukan dokter, bukan obat, tapi diri sendiri. Ya, sakit apapun itu. Ya. Kemudian berikutnya yang perlu kita pahami juga bahwa di dalam merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk selalu bergerak di muka bumi ini. Tidak boleh kuulen, tidak boleh cicing, tidak boleh ulang jentul, apalagi menghayal yang enggak-enggak. Ya, kita ini kalau sering bergerak, kalau sering berpikir, kalau sering berkarya, kalau sering berbakti, maka pada saatnya akan selalu mendapatkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fantasiru, kata Allah Subhanahu wa taala, bertebarlah di muka bumi ini. Artinya kita itu harus healing, harus jalan-jalan, harus naneng kuliner, nah, harus apa namanya ujak-ajig, ulah ngajentul wae, apalagi ngajedog, ya. Nah, karena apa? Ternyata keagungan Allah Subhanahu wa taala itu harus kita create untuk bisa mendapatkan. Jalan ke pinggir sungai, betapa sungai itu airnya deras, ada yang keruh, ada yang bening, kita tidak mampu melewatinya. Masya Allah, ini sungainya sekecil ini kita tidak mampu melewatinya karena serba takut, takut jatuh, takut valid, takut uh, pleset dan sebagainya, termasuk takut ada binatang di situ. Padahal Nabi Musa hanya dengan bermodalkan tokat suruh oleh Allah Subhanahu wa taala membelah lautan yang segitu lebarnya, dimungkinkan. Nah, bagi kita juga kenapa tidak? Tapi bukan harus nekat terus jadi nekat nyeberangi sungai padahal tidak punya kemampuan. Jujurlah pada diri sendiri dan pasti Allah akan memberikan kemudahan kepada diri kita. Dan ingat ketika kita mendapatkan kesulitan, kembalikan segala sesuatu kepada Allah karena Allah sudah memberikan kepada kita. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi kalau sekarang lagi sehat, hati-hati kemungkinan akan ada pernik-pernik menuju tidak sehat. Dan bagi yang sekarang lagi sakit, sakit apapun itu namanya, maka pastilah kita punya harapan kepada Allah karena hanya Allah lah penyembuh segala penyakit. Begitu ya. Kemudian maaf, kita juga harus selalu optimis bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia, kepada seseorang, melainkan pasti akan diberikan kemampuan untuk mengarunginya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, jadi poin pertama ketika kita membahas tentang hakikat ibadah ini, yang pertama harus kita lakukan adalah merasa diri bahwa mendapat nikmat yang demikian banyak dari Allah, dan yang kedua adalah merasakan keagungan Allah dengan yang kita punyai, keilmuan kita, kemampuan kita, daya pikir kita, nalar kita, penglihatan kita, pendengaran kita, dan termasuk hati kita, tujukan semuanya untuk mengakui, merasakan keagungan Allah. Tanpa itu ibadah tidak akan ada maknanya. Tanpa itu hanya akan ada jungkir jumpalik dari sholatnya, dari rukunya, dari sujudnya. Tanpa itu maka umroh dan hajinya hanya menghambur-hamburkan rupiah saja. Dan kalau tidak dipanggil haji, ngamuknya itu artinya tidak mengakui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian praktek atau cara-cara ibadah kita sendiri secara hakikat kita perlu memahami tiga hal. Yang pertama, ya, tujuan menghinakan diri, menghambakan diri. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, ingat kita ini hamba, kita ini tidak berdaya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kan itu kata Nabi Ibrahim ketika nyebur ke dalam api yang sudah disiapkan oleh Namrud. Cuman berucap hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita tidak ke dalam api, kita tidak ditekan, kita dalam keadaan sadar, maka kita pasti akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hinakanlah diri kita, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Sujudlah, maka Allah akan angkat dirimu.
Ya, jangan sombong, jangan takabur. Yang kedua adalah kita itu menghambakan kalau ada dalam diri kita tuh benih-benih cinta kepada Allah. Tanpa cinta tidak akan ada yang namanya pengabdian. Tanpa cinta tidak akan ada nama pengorbanan. Tanpa cinta tidak akan ada namanya penghambaan diri kepada Allah. Jangankan kepada Allah, kepada orang yang dicintai aja oleh kita. Umpamanya saya membidik seorang gadis, ya. Nah, kita mencintainya, maka segala upaya dilakukan, termasuk mahogi, termasuk juga apel, termasuk juga mungkin ngajakin ingin mendapat pujian dari si yang kita cintai. Apalagi ini dari Allah. Jadi hakikat penghambaan yang kedua harus ada kecintaan. Yang pertama menghinakan diri, dan yang kedua mencintai. Ada bukti kecintaan kita. Dan hakikat yang ketiga yaitu tunduk dan patuh apa yang diingini oleh yang di diibadahi. Jadi yang pertama adalah menghinakan diri, yang kedua mencintai, dan yang kedua adalah tunduk patuh untuk mengikuti apa yang diingini. Nah, kemudian yang harus selalu kita lakukan untuk meningkatkan hakikat ibadah supaya kita mendapatkan yang terbaik adalah kita harus melakukannya dengan penuh rasa takut dan harap. Penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Nah, takut artinya apa? Takut tidak diterima, berharapnya berharap diterima. Makanya di dalam akhir-akhir dari doa kita selalu minta, ya Allah taqabbal minna, ya Allah istajib doa'ana, ya Allah taqabbal doa'ana. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang dikabul, diterima, dan juga kita takut untuk tidak diterima. Orang yang takut tidak diterima dan selalu penuh harap, maka pada dirinya akan ada muncul rasa untuk selalu yang terbaik yang dia buat. Selalu berbuat always the best, yang terbaiknya. Makanya kita berupaya semaksimal mungkin untuk berbuat yang terbaik. Sebagai istri kepada suami, sebagai suami kepada istri, sebagai orang tua kepada anak, sebagai kakek kepada cucu, berbuatlah yang terbaik. Kenapa? Yang terbaik itulah yang akan menjadi ciri kualitas seseorang beribadah atau tidak. Nah, demikian. Jadi untuk bahasan kita tentang hakikat ibadah, yang pertama adalah harus merasakan banyaknya nikmat, yang kedua harus merasakan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan caranya kita harus menghinakan diri, mencintai Allah, kemudian penuh ketundukan dan ketaatan kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap untuk bisa diterima. Yuk, kita berharap bahwa semua yang kita lakukan ini hanya untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalu berbahagia, selalu istiqamah, dan selalu berjamaah untuk sama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, kemudian kita menikmati Al-Quran dan menyebarluaskannya. Yuk, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari ajaran agama Allah, yang salah dari kesalahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan sholat isya.